Chandra Kirana menjadi keong emas. Dahulu kala, kerajaan Daha di Kalimantan dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri, Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Pada suatu hari, Raja hendak menikahkan Chandra Kirana dengan putra mahkota dari kerajaan Kuripan bernama Raden Inu Kertapati. Namun, Galuh Ajeng yang juga menaruh hati pada Raden Inu merasa iri pada Chandra Kirana. Ia pun berniat mencelakai adiknya dengan menemui nenek sihir. Nenek sihir itu disuruh untuk mengutuk Chandra Kirana menjadi keong emas. Setelah itu, Chandra Kirana berubah menjadi keong emas. Oleh Galuh Ajeng, keong emas itu dibuang ke laut. Lalu tanpa sengaja, keong emas pun tersangkut di jala seorang nenek yang sedang mencari ikan. Lalu kata nenek itu, "Wah, cantik sekali keong ini. Aku akan membawanya pulang dan memeliharanya." Keong emas itu pun lalu dibawa pulang sang nenek dan ditaruh di dalam tempayan. Keesokan harinya, si nenek mencari ikan lagi ke laut. Tetapi hari itu ia tidak mendapat ikan seekor pun. Sekembalinya dari laut, si nenek pun terkejut karena di atas meja sudah tersedia masakan yang enak-enak. Si nenek itu bertanya-tanya, siapa gerangan yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, selalu tersedia makanan yang enak-enak di atas meja. Akhirnya, suatu pagi, si nenek pura-pura berangkat ke laut. Akan tetapi sebenarnya, ia mengintip untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia kaget sekali melihat keong emas yang ada di dalam tempayan berubah menjadi gadis cantik dan langsung memasak. "Siapa gerangan engkau, putri yang cantik?" tanya si nenek sambil masuk ke dalam rumahnya. Aku adalah putri raja yang disihir menjadi keong emas," kata si keong emas yang kaget melihat si nenek. Kemudian, Chandra Kirana pun berubah kembali menjadi keong emas. Di tempat lain, Raden Inu yang sedang melakukan perjalanan mencari tunangannya Chandra Kirana. Ia menyamar menjadi rakyat biasa. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu, ia memberi makan sang kakek. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik. Lalu Raden Inu bercerita tentang masalahnya. Si kakek pun menolong Raden Inu. Raden Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada.
Ia pun disuruh pergi ke desa Dadapan. Setibanya di desa Dadapan, ia menghampiri sebuah gubuk untuk meminta air minum. Namun betapa terkejutnya Raden Inung ketika dari balik jendela gubuk itu ia melihat Candrakirana sedang memasak. Akhirnya, sihir atas Candrakirana pun menghilang karena telah ditemukan oleh kekasihnya, Raden Inu. Raden Inu pun memboyong Candrakirana ke istana, dan ia menceritakan semua perbuatan jahat Galuh Ajeng kepada ayahnya. Galuh Ajeng pun mendapat hukuman yang setimpal. Sementara Candrakirana dan Raden Inu Kertapati menikah dan hidup bahagia selamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Candrakirana menjadi keong emas ini adalah: jadilah anak yang baik dan senang menolong orang lain. Kemudian, jangan suka iri pada rezeki yang didapat oleh orang lain, sebab kamu akan merugi dan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Tuhan.